satu permasalahan dari hidup di zaman modern ini adalah hilangnya nilai kesucian, ya, kalau bahasa Inggris dibilang sacred value dalam makanan. Apa yang kita makan dalam makanan, dan ini penting sekali karena makanan itu bukan hanya untuk kepentingan gizi kita, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu kita, tetapi juga makanan ini akan membawa kita pada sifat-sifat yang mulia. Jadi pada awalnya saya pertama kali bikin roti itu karena dari diri sendiri ya. Jadi saya kan suka roti, tapi nggak kalau beli roti di luar itu kadang nggak cocok, kadang alergi kayak gatal-gatal di sekitar pundak itu. Ternyata mungkin saya duga sih ada beberapa bahannya yang saya tuh nggak bisa makan. Terus akhirnya saya membuat sendiri dengan bahan-bahan yang saya bisa makan dan saya suka gitu. Terus pelan-pelan karena saya selalu hidupnya di desa, dekat sama alam, ya punya tantangan-tantangan. Akhirnya pelan-pelan itu ada teman-teman yang tertarik ikut gabung, ya, terus jadi sebuah komunitas. Saya sekarang udah dipertajam semua, dipersempit, larinya ke industri instan, sesuatu yang gaul, sesuatu yang trendy. Ya, kadang-kadang kita melupakan sudut pandang yang luas, sudut pandang binatang seperti apa, sudut pandang tanah. Mungkin kita mudah sepakat bahwa problem kehidupan di masa ini yang terutama adalah masalah adab. Adab yang terutama adalah hilangnya adab kita terhadap alam, ya, dan juga hilangnya adab baik antara sesama manusia. Kan di sini ini kan kita tujuannya memberikan alternatif konsumsi yang lebih sehat. Nah, kita percaya alternatif konsumsi yang lebih sehat itu dengan makan makanan vegetarian. Mengacu ke pembuatan roti pada zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu itu belum ditemukan seperti pengempuk, pengawet kimia, terus bread improver atau pengembang yang bisa bisa fluffy banget gitu. Jadi kita lebih memilih untuk cara yang alami, yang cara jadul lah. Karena kita pakai ragi alami, selain menambahkan cita rasa yang kaya, dia juga ada seperti pengawet alami itu dari bakteri asam laktat namanya. Dia memberi sedikit rasa asam tapi tidak berlebihan, dan dia juga menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Itu bakteri yang bisa menyebabkan rotinya rusak, jamur kayak gitu. Jadi kita mungkin rotinya kalau yang original itu kita bisa tahan antara 3, 4 sampai 5 hari. Menggunakan teknik pembuatan keju natural secara tradisional yang umurnya sudah ratusan tahun tersebut, dan teknis tersebut melibatkan bakteri probiotik. Kita sebut starter culture, menggunakan bahan pengawet atau bahan antibakterial, sehingga proses develop flavor rasanya itu tercipta dari fermentasi bakteri keju yang tradisional. Kalau sampai kami mendapatkan susu yang banyak kandungan chemicalnya seperti pestisida, urea atau antibiotik, 3 komponen ini akan membunuh bakteri keju kami. Mungkin nggak semua, tapi efeknya gede, yang menyebabkan rasa yang kami inginkan tidak tercapai secara optimum. Kelebihannya yang pasti dia lebih sehat ya dibanding yang
dengan ada bahan-bahan kimianya, karena sebenarnya sekarang pun juga sudah terbukti makanan-makanan yang mengandung pengawet itu tidak bagus untuk kesehatan sih. Jadi salah satu kelebihannya ya untuk kesehatan. Sebenarnya yang pasti tadi alami, tidak mengandung bahan-bahan yang tidak vegetarian, jadi tidak ada sama sekali unsur hewani di situ. Terus kita mengusahakan sebisa mungkin memang produknya tidak impor. Jadi produk yang dihasilkan itu ya berasalnya dari Indonesia gitu, dari mulai hulu sampai hilirnya. Susu yang bagus adalah yang paling bagus ya. Susu yang ditransport tidak lebih dari 30 km. Susu sesegar mungkin. Kalau bisa dari perah langsung proses. Susu yang tidak menggunakan hormon GMO, hormon chemical dalam prosesnya. Lalu yang keempat, susu yang dihasilkan oleh sapi yang hanya memakan makanan yang dia diciptakan untuk makan itu. Sapi itu diciptakan makannya apa sih? Rumput. Lalu susu yang bagus adalah susu yang belum diproses physical atau chemical, betul-betul susu yang semurni mungkin. Kami menyebutnya raw unpasteurized milk. Tapi otomatis ada syarat satu lagi tambahan. Susu terbaik adalah susu yang dihasilkan dari sapi yang betul-betul sehat dengan proses pemerahan yang sehigienis mungkin. Dan susu pun sebetulnya tidak boleh diminum dalam bentuk susu. Ya, susu yang kita minum misalnya yang kita sekarang dipaksakan dengan paham yang mengatakan bahwa susu itu adalah sehat, itu sebetulnya sebuah pembodohan, karena susu itu, terutama susu proses, itu tidak sehat. Ya, dia malah sumber masalah bagi kita. Ya, karena susu itu bahan aktifnya laktosa. Laktosa itu tidak bisa terurai. Susah sekali terurai, dia perlu bakteri-bakteri khusus untuk bisa mengurai laktosa. Dan kalau dia dipasteurisasi, itu mati bakteri-bakteri yang sebetulnya membantu kita untuk mengurai laktos di dalam perut kita. Kalau sekarang udah semakin jauh meningkat ya dari sebelum-sebelumnya. Kalau saya baca di statistik pertanian organik pun kita selain bahan bakunya yang didapat udah mulai banyak sekarang itu, terus orang yang peduli sama kesehatan juga semakin meningkat kan, karena udah muncul penyakit-penyakit baru yang semuanya bersumber dari makanan. Jadi mereka udah lebih sadar sama kesehatannya, jadi otomatis customer yang menyukai bahan makanan organik jadi lebih meningkat. Ya, kalau pertanian di Indonesia kan sedang kehilangan ruhnya, karena pertanian di Indonesia sekarang semua yang dipacu adalah bagaimana mendapatkan produksi sebanyak-banyaknya ya. Jadi istilah pertanian sudah menjadi industri ya. Jadi kalau industri kan tadi yang dicari uang ya. Nanti barang-barang yang dijual itu sebetulnya merugikan kita secara jangka panjang, itu tidak dijadikan pertimbangan. Permakultur sebenarnya menarik ya, karena permakultur kan sebenarnya kayak yang tadi saya cerita, kalau manusia ditaruh di alam, manusia itu ada pilihan mau melawan atau menjadi sahabat. Nah, pada saat kita sudah mengerti bahwa alam itu lebih besar, kita pasti ingin menjadi sahabat. Itu lebih besar dari kita pasti ingin jadi konconya alam. Karena kalau kita jadi konco alam, nanti alam bisa mengalirkan ke tempat-tempat yang
diarahkan sama dia. Apa yang namanya kesuburan, apa yang namanya makanan, apa yang namanya ini. Kalau sekarang kita dijauhkan dari itu. Saat kita menjadi sahabat dari alam, tiba-tiba kita akan dikasih batasan-batasan. Kalau di ilmu sains itu nanti namanya natural law, hukum-hukum alam.